Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab saudara di rumah untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada rahasia penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dari kebenaran firman Allah. Saya memberikan judul firman Tuhan, jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Saudaraku, selain kita memperoleh keselamatan untuk hidup yang kekal dalam mengasihi Tuhan, ada janji yang saudara dan saya akan terima ketika kita tidak berhenti mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika perbincangan atau percakapan seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, mereka berkata tentang hidup yang kekal. Tetapi Yesus, dia memiliki poin bukan hanya sekedar hidup yang kekal, tetapi untuk hidup saat ini. Di mana kita tahu bahwa hari-hari ini mengingat keadaan dunia, bahkan keberadaan zaman yang bukan semakin baik, tetapi semakin buruk, sehingga mengakibatkan kasih kepada Allah itu berkurang. Kasih kepada sesama manusia apalagi lebih berkurang. Bahkan ada banyak di antara anak-anak Tuhan kasihnya mulai pudar. Suami pudar mengasihi istri, istri pudar mengasihi suami. Bahkan tidak sedikit orang tua kurang kasihnya kepada anak-anak. Bahkan anak-anak sudah tidak mengasihi orang tua. Mari kita lihat satu rahasia dalam ayat yang ke-28. Kata Yesus demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat kata hidup dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Inggris menggunakan life, L-I-V-E, bukan L-I-F-E. Life di sini artinya perjalanan hidup. Hidup yang berjalan, hidup yang sedang berlangsung dengan baik. Sebagaimana layaknya ketika saudara sekarang sedang musim, ada istilah live streaming. Sedang berlangsung. Hidup dan sedang berlangsung. Ada banyak anak-anak Tuhan, kalau kita melihat rumah tangganya ada, rumah tangganya hidup, tapi berlangsungnya tidak sehat. Bahkan tidak sedikit keadaan rumah tangga, situasi keluarga dari anak-anak Tuhan tidak memiliki hidup, tidak memiliki kehidupan yang benar. Karena apa, saudaraku?
karena kurangnya mengasihi Allah. Ada satu penekanan tersembunyi yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Tuhan Yesus ketika ahli Taurat ini menyampaikan atau memberikan daftar bagaimana sebenarnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kata ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada satu penekanan yang Tuhan melihat bahwa ahli Taurat itu hanya mampu berkata, tapi tidak mampu melakukan. Dan itu tidak sedikit dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hari-hari ini. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara, dimanapun saudara berada, karena Tuhan Yesus yang mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saya ulangi sekali lagi, kata hidup ditulis dengan bahasa Inggris, pakai kata life. L-I-V-A, life. Sedang berlangsung. Saya akan sampaikan ini kepada saudara. Kalau saudara mau benar-benar mengasihi Tuhan, maka usahamu akan hidup. Ekonomimu akan hidup. Amin. Rencana-rencana dalam rumah tanggamu akan hidup, Bapak Ibu. Baik rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, itu akan Tuhan buat hidup. Kenapa? Mari kita lihat di dalam Imamat dari sejak perjanjian lama, Imamat pasal 18, ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5, saudara. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Perhatikan kalimat terakhir dari Imamat pasal 18 ayat 5 ini. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan, saya hanya mau menekankan rahasia ini malam hari ini. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mengerti kasih hari-hari ini, maka suasana rumah tanggamu akan hidup. Hubungan suami istrimu akan hidup. Usaha ekonomimu akan hidup. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada berperan di dalamnya. Tapi perhatikanlah ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, saya ulangi, Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Saudaraku, dalam perjanjian baru, ahli Taurat adalah public figure dalam bidang sosial kerohanian. Tapi marilah kita perhatikan kalimat terakhir dari seorang ahli Taurat ini. Seorang ahli Taurat tidak tahu sesamanya manusia itu siapa. Ada banyak hari-hari ini, saya harus katakan, tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh gereja mungkin tidak mengenal siapa sesamanya manusia. Dia hanya kenal orang-orang sejawatnya. Dia hanya kenal rekan-rekan yang selalu ada di sisinya, yang duduk semeja dengan dia. Dia tidak kenal orang lain yang betul-betul sedang membutuhkan. Dia tidak kenal orang lain yang betul-betul mengharapkan. Sehingga sama seperti seorang ahli Taurat ini.
Dia pintar berkata dalam ayat yang ke-27 bagian B, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus menekankan, perbuatlah demikian, dia berkata, dia berdalih, dia mencari pembenaran. Saudaraku, firman Allah berkata dalam ayat yang lain, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya demi aku, kata Tuhan, maka dia akan mendapatkannya kembali. Saudara, malam ini firman Tuhan datang kepada saudara. Firman Tuhan datang kepada kita malam ini, mengetuk hati kita, siapapun saudara. Mungkin secara ekonomi engkau cukup, engkau punya segalanya, tetapi rumah tanggamu mati. Hubungan suami istri mati. Hubungan anak dengan orang tua mati. Tidak berlangsung dengan hidup yang baik. Firman Tuhan katakan, mari jangan berhenti mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang lain, ada kalimat yang berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Itu berbicara roh manusia, batin. Batin di sana ada semangat, saudara. Segenap hati, itu bagian paling dalam, yaitu perasaan. Segenap akal budi, akal sama dengan daya budi pikiran. Jadi mengasihi Tuhan harus dengan daya pikir yang berkenan kepada Tuhan. Bukan daya pikir manusia, tetapi daya pikir yang daripada Allah. Harus ada sudut pandang Allah. Karena firman Tuhan di dalam kitab Filipi berkata, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam Tuhan. Hidup yang benar-benar hidup. Berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan berhenti mengasihi Tuhan supaya engkau hidup. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, sangat singkat. Tetapi kalau saudara memberikan hati, waktu saudara, pikiran saudara, maka saudara akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.